Mengapa data kependudukan itu sangat penting? Data kependudukan sangat penting karena dapat membantu satu, perencanaan pembangunan. Data kependudukan membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai alokasi sumber daya. Data kependudukan membantu pemerintah dalam menentukan sumber daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pelayanan publik. Data kependudukan membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, pengambilan kebijakan. Data kependudukan membantu kebijakan yang berbasis bukti dan data. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Data kependudukan membantu pemerintah dalam memantau, mengevaluasi keberhasilan program dan kebijakan. Manfaat data kependudukan yang akurat dan terkini antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi. Data kependudukan yang akurat membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang tepat. 2. Meningkatkan efektivitas. Data kependudukan yang akurat membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. 3. Meningkatkan transparansi. Data kependudukan yang akurat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas. Prosedur pembuatan data kependudukan melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pengolahan data, dan ketiga ada validasi data, dan keempat ada penyimpanan data, kelima ada pengamanan data, dan keenam ada pemilihan data, dan 7 penggunaan data. Dalam pembuatan data pendudukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kualitas data. Data kependudukan harus akurat, lengkap, dan terkini. Dan kedua adalah keamanan data. Keamanan data kependudukan harus dijaga keamanannya untuk mencegah penyalahgunaan data. Dan terakhir adalah privasi. Data kependudukan privasi harus dijaga privasinya untuk mencegah penggunaan yang sah. Kebocoran data pribadi seolah menjadi salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi saat ini. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya kebocoran data pribadi. Sehingga tingkat kehati-hatian dalam menjaga data pribadi masih minim. Di mana hal ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Kasus dugaan bocornya data pribadi masyarakat oleh sejumlah instansi, pemerintah pun diminta tegas untuk menindak penyedia layanan jika terbukti lalai hingga mengakibatkan kebocoran data pribadi masyarakat. Hati-hati dengan data pribadi Anda. Jangan terlalu gampang menyerahkan kepada orang data pribadimu, nama ibumu, alamatmu, tanggal lahirmu, bahkan kopi KTP-mu. Baru-baru ini sudah banyak memakan korban. Baru-baru ini ada puluhan orang yang tidak pernah membuka rekening bank. Tiba-tiba KTP-nya dipakai untuk membuka rekening bank dan dilakukan untuk bertransaksi. Ada juga data pribadinya dipakai untuk pinjol. Ada apa ini? Apakah hukum kita yang lemah, pengawasan kurang dari instansi, atau memang apakah diperlukan lembaga sertifikasi elektronik untuk mengecek keabsahan dari data pribadi ini? 337 juta data Dukcapil Kemendagri bocor. Kok bisa?
Sebanyak 337 juta data yang tersimpan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diduga mengalami kebocoran. Data-data tersebut ternyata diperjualbelikan di forum hacker. Informasi tersebut diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Dia menjelaskan data yang bocor di situs Bridge Forum meliputi nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, dan lain-lainnya. Diketahui pelaku mulai posting kebocoran data tersebut pada mulai 14 Juli 2023 dengan menggunakan nama akun RRR. Hal yang sama juga disampaikan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya yang telah menguji 1 juta sampel data yang bisa diakses dari forum tersebut. Ternyata nggak cuma data umum seperti NIK nih, tapi ada juga data-data pribadi lainnya seperti nomor akte nikah dan cerai, tanggal nikah dan cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, dan bahkan nama ketua RT dan RW juga ada. Terkait dugaan kebocoran data ini, Gizmologi telah meminta konfirmasi baik kepada BSSN, Kominfo, dan Kemendagri. Kira-kira benar nggak nih datanya pada bocor sampai 300 jutaan?